Saudara, kita akan membuka kitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22. Hebrew chapter 17 verses 11 until 22. Kita akan membaca bersama saudara dari Ibrani pasal yang 11, 17 sampai 22, tidak banyak. Kita akan baca bersama dalam bahasa Indonesia, mulai dari 17 sampai dengan 22 bersama. 2, 3. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Ishak. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang kematiannya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ya, kita menjadi orang yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalamnya. Saudara, di sini kita punya anak-anak yang masih sekolah ya. Sebagian anak-anak juga di sini yang mungkin masih sekolah. Ada yang mau cari kerjaan juga mungkin, saudara. Artinya yang sekolah itu mereka masih menghadapi tes dari waktu ke waktu, bahkan sebagian besar atau kita semua tidak tahu barusan selesai state test kan ya. Dan di antara state test itu mungkin 3 minggu, beberapa minggu ada tes-tes kecil. Saudara pernah pikirkan nggak tes itu sebetulnya guna nggak sih buat anak-anak kita, saudara? Guna nggak? Bahkan saudara mau cari kerja pun dites dulu kan. Disuruh isi, kasih pertanyaan-pertanyaan. Kegunaannya tuh berguna sekali, saudara. Bagi anak kita itu, agar anak kita itu diketahui benar-benar mengikuti materi yang diberikan, enggak, saudara? Waktu saudara sekolah, saudara diberikan tes, ternyata saudara gagal. Kenapa gagal, saudara? Kalau yang 90% itu lulus, tapi yang 10% gagal, kenapa, saudara? Kemungkinan besar itu bukan karena otak murid tersebut ada yang salah, tetapi karena ada satu kehidupan yang dimilikinya itu, antaranya manusia malas untuk belajar, saudara. Ya, lebih cenderung kepada kemalasan. Kalau sudah perhatikan orang yang tidak naik sekolah itu bukan karena ada kesalahan dalam otaknya, tetapi rata-rata karena orang tersebut malas untuk belajar, tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh guru, untuk sebetulnya menolong anak itu sendiri meraup masa depannya nanti, saudara. Dan itu sebetulnya yang kita juga perlu beritahu kepada anak-anak kita. Kalau di sekolah itu ada tes, kamu nggak suka ya, komplain dulu, harus belajar, saudara. Sebetulnya itu untuk persiapan masa depan mereka. Untuk mengetahui kalau saudara mau bekerja dikasih tes yang singkat, iya berhubungan dengan pekerjaan itu, nantinya benar-benar nggak ini orang hanya karena relasi, atau memang orang ini akan cakap dipekerjakan di departemen yang akan meng-hire orang itu, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam pasal yang ke-11 ayat yang 17 itu sudah dikatakan bahwa karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ternyata Abraham pun menghadapi suatu apa yang disebut tes. Yang kasih tes siapa itu? Tuhan. Yang kasih tes Tuhan. Tesnya apa, saudara? Untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Hati-hati kalau saudara punya masalah seringkali dibanding-bandingkan dengan firman Tuhan, apalagi dengan contoh Abraham dan anaknya Ishak. Hati-hati. Tidak ada bandingannya, saudara. Tapi saya dan saudara dibawa untuk melihat firman Tuhan ini diberikan satu contoh iman.
Saya dan saudara dibawa ke sini untuk kita diberikan contoh iman melalui firman Tuhan. Bagaimana nanti kita akan bersikap agar kita juga lulus seperti Abraham. Kita kena masalah sedikit, oh Tuhan itu kan gak mau kita, ini kan saya, biarin saya begini. Tidak demikian. Agar saya dan saudara melihat kepada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan contohkan, itu yang saya dan saudara harus copy. Di sini pun ada dasarnya iman Abraham, bukan iman yang buta. Iman Kristen sebetulnya iman yang ada alasannya, saudara. Jadi bukan berarti kalau saudara mau mendapatkan mobil Mercedes yang terbaru saat ini, jika saudara mau punya keinginan, berikan aku mobil Tuhan Mercedes yang paling baru. Tidak akan terjadi, saudara. Tidak ada dasarnya iman di dalam Alkitab. Itu bukan iman orang Kristen. Oh Tuhan, saya mau ke Amerika, saya mau ke Eropa, berikan visa. Benarkah itu sesuai dengan contoh yang diberikan oleh firman Tuhan? Atau sebetulnya Anda sendiri dalam hati yang tamak, yang egois mau ke situ, saudara? Atau iman yang memang nantinya saudara dapatkan dari para firman Tuhan? Jadi, testing is part of, us here as a people. Let's say, if you want to apply in one job, they'll give you a little test just to make sure that you will know what you will do. You know the material, you know the job that you apply. In this case, Abraham was tested by God. How did God tested him? To offer up his only begotten son, his only one son, through the promise to be sacrificed. God promised to Abraham that he will get a son, even though he was close to 100 years. And that is impossible. But God spoke to him to the thinking that he will give him a son. And now, God gave him a son, and then God asked that son to be sacrificed, to be cut and to be burned as a burnt offering. Does it make sense as a human? Saudara, sebagai manusia, kalau kita melihat, saya menempatkan diri, saya di dalam posisi Abraham, saudara juga. Saya udah umur 90 tahun, mau dapat anak dari mana? Saudara umur 90 tahun, mau dapat anak dari mana? Sudah diakui, tidak akan punya anak, saudara. Tapi Tuhan itu berbicara, kamu akan punya anak. Dan Tuhan penuhi di usia 100, saudara. Itu harus sudah tidak mungkin terjadi sebagai manusia, sebagai otak yang memang normal, saudara. Tidak mungkin terjadi. Dan itu dijadikan karena siapa saudara yang menjanjikan? Tuhan. Hati-hati untuk saudara membuat janji untuk diri saudara sendiri, sedangkan Tuhan tidak pernah berjanji kepada saudara untuk hal yang demikian. Saudara yang bilang, itu kan Abraham kan begitu, jadi saya mau begini, Tuhan pasti kasih. Hati-hati, saudara. Jangan menyesatkan diri saudara sendiri dengan membuat satu angan-angan yang tidak ada contohnya dari firman Tuhan. Abraham terjadi demikian karena Tuhan berbicara secara langsung, mengirimkan pesannya. Kamu akan diberikan anak. Dan di usia 100 diberikan anak. Dan setelah itu anak itu diminta, saudara. Diminta Tuhan. Bawa anak itu, persembahkan. Pergi kamu ke tempat yang akan kuberikan. Kuberitahu. Ke tanahmu. Kamu bawa anak itu. Nanti kamu sembelih di sana. Dan kamu bakar sebagai korban bakaran. Sebagai otak, mungkin saudara manusia kita memahami. Tidak mungkin kita memahami. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi seringkali yang tidak mungkin itu saudara nanti akan bikin sendiri yang demikian untuk menggolkan kemauan saudara. Hati-hati jika Tuhan memang tidak secara spesifik berbicara kepada Anda. Hati-hati saudara. Tidak mungkin itu terjadi di dalam benak manusia yang normal, tetapi karena janji Tuhan. Dan yang luar biasa, Abraham itu taat. Abraham taat dikatakan saudara. Di ayat 17-18 itu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunannya. Tidak masuk akal. Kalau